Saya ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas saham properti masih tema kali ini, minggu ini, yaitu Perdana Gapura Prima atau GPRA. Langsung aja, yang pertama bakal saya share adalah websitenya dulu ya. Jadi kamu bisa cek websitenya gapuraprima.com. Di sini kamu juga bisa melihat apa aja sih yang mereka jual, ada apartemen, perumahan, office, villa, dan sebagainya, semuanya ada di sini, termasuk harganya langsung dilihatin nih teman-teman. Ini bisa lihat di sini 1, ya lumayan ya harganya. Oke, pertama seperti biasa kita lihat dulu profilnya. Jadi profilnya pemegang saham yang saya ingin lihat ya. Eh, Sayangnya untuk di website pemegang sahamnya tidak terlalu update ya, karena masih tahun 2021. Jadi saya coba lihat di annual report-nya. Jadi di annual report-nya ada di halaman 67. Nah ini. Oke, jadi ini struktur pemegang saham dari Gapura Prima ya. Dengan dominannya pemegang saham pengendali adalah PT Abadi Mukti Guna Lestari. Dengan pemegang sahamnya ini yang dominan adalah Ibu Oi Widiawati. Dan sisanya adalah eh ini ya, keluarga Margono ya. Jadi ini sebenarnya punya apa? Kalau kita lihat ininya, dia sebenarnya Pak Margono yang mendirikan perusahaan ini. Selain itu ada publik juga 31%, dan ada salah satu sekuritas Mirai Aset Sekuritas Indonesia itu memegang 5,85% saham dari Perdana Gapura Prima. Dengan pembagian domestiknya 98%, sisanya asing 1,38%. Jadi sepertinya tidak terlalu diminati ya oleh asing dalam hal ini. Cuman di laporan tahunnya kamu bisa lihat juga pemegang saham yang 20 besar ya, 20 pemegang saham terbesar perusahaan, even yang di bawah 5% pun terlihat kalau ini 20 pemegang saham, termasuk ada Dana Pensiun Garuda Indonesia, Reksa Dana HPHM Investa Strategis, dan beberapa nama perorangan langsung muncul ya, termasuk ada ini Pak Teguh Hidayat, mungkin kamu tahu, yang beliau value investor, juga punya konten kait dengan saham, lumayan ya, punya 12 juta lembar. Oke, seperti itu terkait dengan pemegang saham si Gapura Prima. Terus kita pindah ke selanjutnya terkait dengan kinerja keuangannya. Sebelumnya kita lihat dulu harga sahamnya si Gapura Prima ini ya, GPRA ini. Ya, oke. Kalau kamu perhatiin di sini, memang all time high-nya terjadi di tahun 2014 di angka 371 rupiah. Dan semenjak itu memang kurang menarik ya jatuhnya ya in the long term ya, karena sejak IPO itu sudah turun 56%. Oke, terus kita lihat dulu dari sisi kinerja keuangan. Dari sisi kinerja keuangan yang terupdate di LKQ1 2023, sebenarnya kinerja dari Gapura Prima ini penjualan bersihnya tumbuh 25% dibanding tahun sebelumnya, dan laba bersihnya juga tumbuh 34% kalau dari hitungan saya, dari 21 M menjadi 28 M di kuartal 1 2023. Target dari proyeksinya mereka sendiri itu ada di annual report-nya di halaman, tunggu sebentar saya lihat contekan saya, di halaman 37. Nah, di halaman 37 dari pandangan direksinya, nah, mereka mentargetkan di 2023 laba bersihnya menjadi 84 miliar atau tumbuh hanya 10% dibandingkan tahun lalu. Sebenarnya kurang kurang tinggi ya pertumbuhannya ya. Nah, sekarang kita baru lihat dari sisi price earning ratio dan sebagainya. Oke, seperti biasa kita lihat price earning ratio dulu. Jadi pertama tentunya saya ambil data laporan per kuartalnya dulu semua. Kalau saya hitung year on year-nya secara 12 trailing months itu udah tumbuh 43%. Dengan average growth di angka 13. Nah, karena tadi melihat laporan tahunannya hanya memproyeksi yang tumbuh 10,5%, maka saya ambil 10% aja. Di price earning ratio yang saya pakai 3 tahun dengan rata-rata di area 6,7, maka dapat harga sebagai berikut ya, dengan target Rp132 di harga yang minnya atau rata-ratanya, atau masih juga lebih rendah dibanding all time high-nya dia ya, yang sekitar 300-an. Jadi cuma di area ini nih targetnya kita.
Tapi ini bukan rekomendasi buy, sell, or hold ya. Ini lebih ke hitung-hitungannya aja. Oh, ternyata 132 nih idealnya nih. Itu price earning-nya. Sedangkan di price book value-nya harus dilihat juga bahwa secara year on year ekuitas si GPRA hanya tumbuh 7%. Tapi kalau kita ambil proyeksinya dengan PBV-nya Gapura Prima ini bisa dibilang masih di bawah 1 ya. Jadi kalau secara teori valuasi PBV jika di bawah 1 maka kategori murah. Karena itu di bawah modal per lembar yang disetor oleh si perusahaan, kan gitu ya logika sederhananya. Jadi dengan asumsi PBV 0,34, karena rata-rata ya mereka di area segini aja nih. Kamu bisa lihat cuma 0,19 sampai 0,49, jadi selalu di bawah 1. Nah, pertanyaan apakah memang ideal di bawah 1 atau bagaimana? Nah, dengan book value yang ditargetkan hanya tumbuh 10%, maka jadi Rp97 aja yang menurut saya sepertinya terlalu jomplang ya kalau dibandingin dengan price earning ratio-nya. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat cek lagi. Sebenarnya kok Gapura Prima ini nggak gerak-gerak ya harganya. Kok dia drastis banget, bahkan dia pernah Rp50 harga sahamnya. Kita lihat lagi. Oke, kan all time high-nya di 2014-nya, 2014. Jadi kalau kamu lihat di sini, sebenarnya memang kinerja the best-nya itu 2013, 2014, dan 2022 kemarin itu bisa dibilang top 3-nya atau terbaik ketiganya laba bersihnya. Dengan asumsi bakal naik jadi 80-an sesuai dengan proyeksi yang mereka, memang masih belum mengalahkan kinerja yang the best-nya ya, 91 maupun 106 laba bersihnya. Nah, pertanyaannya, apakah harga sahamnya saat ini berarti tergolong murah atau memang saham ini dalam tanda kutip memang murahan? Nah, itu dia. Yang kita clear ini juga. Karena ada, kita lihat dulu ownership-nya dulu deh. Kalau ownership memang kalau dia, nah, private company ya, dominan, kemudian baru ada general public. Jadi kalau dilihat di sini kan tidak ada nama aset manajemen besar sih ya dalam hal ini. Oke. Jadi kira-kira bagaimana kalau lihat valuasi pembandingnya aja dibandingkan dengan emiten properti lainnya, GPRA ini memang paling di bawah ya atau paling rendah saat ini valuasi based on price earning-nya. Dan dari sisi ini 5,9, industri average itu di angka 16. Jadi memang murah, cuman memang tidak terlalu banyak yang mengcover karena size-nya Gapura Prima ini yang tidak sebesar emiten properti lainnya. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Sesuai dengan janji saya juga, kita juga langsung ya mencoba mengcompare dengan beberapa emiten properti yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi kenapa saya bahas Gapura Prima di saat ini? Karena saya melihat ya itu ada salah satu influencer yang menurut saya membahas ini dan saya penasaran why kenapa Gapura Prima. Jadi saya coba membandingkan aja tujuannya. Jadi saya tidak ada posisi ya di Gapura Prima sama sekali. Oke, kita coba compare yang ada di Stockbit. Kalau di compare dengan yang size-nya besar mungkin kesannya emang nggak masuk akal ya. Karena jauh banget size-nya. Tapi kita coba dulu deh. Jadi ada Gapura Prima, Ciputra, Sumarekon, sama Pakuwon. Ya, Sumarekonnya belum. SMRA. SMRA. Oke. Nah, jadi kita coba compare secara ini ya. Current PE memang paling murah Gapura Prima. Selanjutnya ada Pakuwon. Kemudian current PE based on 12 trailing months. Yang sebenarnya saya lebih prefer 12 trailing months ya dibanding annualized ya. Itu paling oke adalah Gapura Prima, paling rendah diikuti Ciputra. Kemudian dari sisi earning yield juga Gapura Prima dan Ciputra. Price to book value yang masih rendah Gapura Prima, kemudian Ciputra juga. FI EBITDA kita cari yang paling rendah. Ya, sepertinya kalau untuk valuation Gapura Prima dan Ciputra ini ya nomor 1, nomor 2-nya. Tapi sekali lagi emang size-nya terlalu besar, terlalu jomplang ya. GoPro Prima ini emang sepertinya beda. Jadi sepertinya kurang pas. Mungkin kita cocokin 3 ini aja. Dari sini kita ngomongin net profit margin ya. Net profit margin Pakuwon yang lebih gede.
Gross profit margin juga antara Gapura Prima dan Pakuwon. Return on equity-nya Pakuwon. Dan dari sisi yang lain, debt to equity ratio paling rendah sebenarnya adalah Gapura Prima, kemudian Pakuwon. Sehingga risknya paling rendah ya dari sisi utang. Kemudian sektor properti emang dividen yield-nya nggak seheboh atau segede saham-saham batubara ya. Sehingga kurang cocok ini untuk teman-teman untuk kamu yang suka saham-saham kategori dividen. Dan kalau kita ngomongin return harga sahamnya secara year to date, the best-nya so far justru Ciputra dan Summarecon. Ciputra udah naik 25% tahun ini, kemudian Summarecon udah naik 19%. Yang agak lagging Pakuwon. Pakuwon baru naik 9%. Sisanya oke, kita lihat growth-nya. Yang oke adalah Pakuwon dan Summarecon, 60% dan 55%. Ciputra justru minus. Free cash flow semuanya positif, yang paling besar Ciputra. Nah, jadi dari sudut pandang ini terlihat ada yang unggul di sisi valuasi, ada yang unggul dari sisi pertumbuhan, ada yang unggul dari sisi profitabilitas, dan dari sisi harga saham terlihat ada yang sudah naik, ada yang masih lagging di bawah. Nah, peluangnya adalah kamu cari yang saham yang masih di bawah, tapi sebenarnya kinerjanya membaik. Nah, itu peluangnya. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Silahkan juga memberikan pendapat apapun itu. Kemudian, ya, semoga sehat dan cuan selalu buat kamu.